Oke, perkenalkan nama saya Adam M. Santoso, NIM B11 2017 04737, akan memaparkan tugas ke-9 saya untuk mata kuliah pemasaran jasa, yang dimana di sini tugasnya adalah menceritakan pemahaman Anda tentang bagaimana sih mengelola permintaan pelanggan. Jadi pemahaman saya dalam mengelola permintaan pelanggan, saya belajar dari sebuah artikel yang mengatakan yaitu satu, memastikan bahwa segala prosesnya dapat berjalan dengan benar. Perencanaan beberapa permintaan dari para konsumen merupakan bagian penting dari proses penjualan. Dan juga perencanaan operasional bukan dari suatu proses yang berdiri sendiri, itu adalah kutipan dari standalone. Buatlah perencanaan bisnis yang bertujuan untuk mengintegrasikan berbagai aktivitas lintas perusahaan dan mendorong kemajuan potensi bisnis untuk ke depan dalam memenuhi permintaan pelanggan dengan lebih baik. Jadi membuat sebuah integrasi berbagai aktivitas dari perusahaan dan mendorong kemajuan potensi bisnis Anda untuk ke depan. Jadi meningkatkan sebuah kinerja atau pelayanan jasa yang sangat baik untuk memenuhi permintaan pelanggan dengan lebih baik. Yang kedua, menentukan standar seperti yang dibutuhkan untuk mengolah permintaan. Beberapa perusahaan yang telah menganalisis dan mengategorikan berbagai permintaan konsumen atas dasar dari jenis produk, tipe pelanggan atau dari daerah geografis membuat cara atau suatu strategi yang lebih unik dalam memprediksi dan merencanakan permintaan dari para konsumen dan bersiap untuk mengubah tentang cara Anda dalam merencanakan dan memprediksi permintaan dari para konsumen yang sesuai dengan berbagai macam perubahan-perubahan yang lebih bersifat eksternal perusahaan. Banyak sekali tipe-tipe pelanggan dalam suatu ilmu manajemen. Maka dari itu kita sebagai perusahaan yang melayani pelanggan itu harus mengerti sifat-sifat dari atau tipe-tipe pelanggan tersebut agar kita bisa beradaptasi dengan pelanggan-pelanggan yang dimana tipenya berbeda-beda. Yang ketiga, melakukan proses kolaboratif bukan berupa pengujian algoritma statistik. Statistik memang dipandang lebih mampu dalam kutipan ini memberikan fondasi yang lebih kuat untuk strategi mengolah permintaan dari Anda. Akan tetapi nilai yang memang sebenarnya berasal dari pengetahuan dan pengalaman lapangan yang tidak mungkin akan dikerjakan oleh suatu sistem, maka upayakan untuk menggunakan intuisi Anda dan didekatkan diri Anda kepada sumber-sumber permintaan agar bisa mendapatkan prediksi yang jauh lebih baik. Maka dari ini kita harus melihat dari sebuah sistem pelayanan jasa yang dimana individual dari para pelayan jasa itu harus mengerti sekali sifat-sifat atau tipe-tipe pelanggan itu. Itu yang saya terangkan di nomor 2 tadi. Yang bagaimana sebuah analisis statistik mungkin akan berbeda apabila kita melihat secara langsung. Maka dari itu, intuisi kita harus dilatih agar kita bisa mengumpulkan sebuah sumber-sumber permintaan agar bisa dapat diprediksi secara jauh lebih baik daripada menggunakan data statistik. Yang keempat, jangan selalu bergantung dengan ramalan atau berupa prediksi secara keseluruhan. Peramalan atau yang bisa disebut dengan forecasting, prediksi, merupakan komponen dari strategi mengolah permintaan dan berkaitan langsung dengan berbagai pertimbangan terbaik. Anda untuk menakar permintaan yang nantinya akan terjadi di masa yang akan datang, alih-alih bergantung dengan hasil prediksi atau ramalan secara penuh, perusahaan yang memang lebih unggul dalam bidang ini akan menantang atau men-challenge prediksi tersebut atau ramalan tersebut untuk mencari peluang terbaru dalam mempengaruhi permintaan melalui berbagai upaya pemasaran dan promosi untuk membawa suatu prediksi yang lebih sesuai dengan rencana dari bisnis Anda. Kadang pemikiran para orang itu akan terpengaruhi dari prediksi-prediksi orang. Sebaiknya bila individual itu mampu menantang sebuah prediksi itu, maka kita akan menggiring atau malah kita akan memancing prediksi itu agar bisa mengikuti alur kita supaya mereka bisa membuat prediksi yang sangat baik dalam rencana bisnis ini. Kelima, mengatur standar operasional prosedur SOP agar menjadi lebih mudah untuk dinilai dan dievaluasi. Letakkan serangkaian SOP utama secara lebih tepat dan ukur secara teratur. Hal ini juga akan menjadikan Anda mampu mengetahui secara lebih cepat jika terjadi suatu masalah pada titik supply chain tertentu dan bisa segera langsung dievaluasi. Dengan cara begitu, maka Anda akan dapat menjalankan strategi pengolahan permintaan konsumen dengan lebih tepat. Keenam,
Bersihkan dan rapikan data penyimpanan yang terkait dengan pengelolaan seputar permintaan. Strategi untuk mengolah permintaan yang berkaitan langsung dengan sejumlah besar data-data, sehingga masih diperlukan adanya sebuah upaya untuk menjaga agar data tersebut masih tetap tersimpan secara lebih rapi dan bersih. Jangan sampai setiap detail terkecil ini sampai Anda abaikan, karena jika sampai terabaikan, maka hal ini sudah Anda anggap terlalu kecil dan sangat sepele. Hal ini akan menjadi masalah besar di kemudian hari. Sebagai contoh, jika data-data yang terkait dengan urusan pengolahan permintaan Anda tidak tertata dengan rapi, maka Anda sendirilah yang akan merasa kesulitan untuk mencari data-data khusus yang masih diperlukan dalam waktu secepatnya untuk suatu pengambilan keputusan yang lebih tepat. Untuk merapikan data ini di semua perusahaan itu harus ada. Karena simpel contoh kita akan ambil di sebuah institusi pemerintah, yaitu Dinas Koperasi. Yang dimana pada saat saya magang dulu, data-data yang tercecer itu akan sangat penting apabila pada suatu saat akan diminta oleh atasan, tetapi data itu hilang. Makanya kita perlu adanya pembarisan data atau perapian data, supaya apabila ada suatu saat masa krusial yang dimana data itu akan dibutuhkan, kita akan bisa langsung mendapatnya secara intens. Oke. Ke-8, jadikan kesalahan prediksi untuk tujuan feedback yang lebih positif. Perkiraan statistik yang lebih baik akan memiliki tingkat kesalahan atau error yang tidak terlalu berpengaruh besar kepada strategi untuk mengolah permintaan Anda, dan malah akan semakin mendukung adanya sebuah pencapaian dalam target penyimpanan stok persediaan yang terbilang aman. Hal ini juga akan semakin mengarahkan manajemen persediaan yang lebih baik dan memberikan layanan juga semakin baik. Kita langsung saja singkat ke-8. Gunakan solusi terbaik untuk permasalahan strategi yang tepat. Sebuah studi yang menunjukkan bahwa perusahaan yang lebih unggul dalam hal pengolahan permintaan, yang melaporkan tingkat akurasi peramalan yang jauh lebih tinggi dan jumlah persediaan yang semakin lebih rendah, akan semakin meningkatkan 2,5 kali lipat lebih baik dalam hal menerapkan strategi pengolahan permintaan yang lebih matang. Oke, sekian dari saya. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.